Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sahabat petani sawit. eh, Selamat menjalankan ibadah puasa. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan tentang masalah pruning pada tanaman yang sudah menggunakan egrek. Nah, ini tanaman ini sudah berumur 18 tahun umurnya. Jadi di sini kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pruning, pekerjaan pruning pelepah. Jadi pruning adalah itu merupakan pemangkasan pelepah kelapa sawit yang sudah tidak produktif. Nah, jadi pruning tidak boleh boros pelepah. Kenapa? Hal itu disebabkan karena satu pelepah produktif sudah menghasilkan asimilat untuk produksi TBS sebesar 5,4 kilo. Nah, sini pemirsa. Jadi pruning itu ada berapa jenis pruning. Yang pertama itu pruning sanitasi, yaitu membuang pelepah kering pada tanaman biasanya pada umur 17 sampai 19 bulan. Ini pekerjaan pruning pada pruning sanitasi ini berbarengan dengan pelaksanaan kastrasi. Yang kedua, pruning pertama ini dilaksanakan pada saat sebelum panen perdana pada umur 4 tahun. Nah, ini dilaksanakan agar supaya tujuannya nantinya agar supaya pada saat masa panen tidak ada kesulitan nanti dalam hal pengutipan berondolan di setiap lepas. Kemudian pruning yang ketiga adalah pruning pada umur 5 sampai 7 tahun. Nah, di sini pemirsa harus pahamin pruning yang pada saat umur 5 sampai 7 tahun ini hal apa saja yang harus diperhatikan. Pruning pada saat umur 5 sampai 7 tahun itu adalah kita harus mempertahankan pelepah. Jumlah pelepahnya itu 48 sampai 64 pelepah ataupun 8 spiral. 8 spiral dalam arti kata kalau keliling daripada ini keliling ke putaran ini adalah 8 jumlahnya. Kemudian untuk membuktikannya dia harus dijumlah berapa yang nantinya arahnya ke atas. Nah, seperti itu pemirsa. Yang disebut tadi adalah pruning umur pada 5 sampai 7 tahun 48 sampai 64 lepas 8 spiral. Itu harus. Kemudian yang keempat adalah pruning pada umur 8 sampai 14 tahun. Hal apa saja yang harus diperhatikan? Itu pelepah yang harus kita pertahankan adalah 40 sampai 48 pelepah pada umur 8 sampai 14 tahun. Atau dalam arti kata 40 sampai 48 pelepah itu dengan arti kata sama dengan 6 spiral. Kemudian yang kelima, pruning pada saat umur 15 tahun ke atas. Nah, di hadapan kita ini sudah berumurnya 18 tahun. Maka di sini kalau katanya sudah panen dengan egrek, turun buah berarti turun pelepah. Nah, di sini harus dipertahankan adalah pelepahnya sebanyak 32 pelepah atau 4 spiral. Nah, kalau pelepahnya kurang atau istilah yang disebut over pruning seperti yang di atas ini. Nah, ini kalau kita bilang spiralnya itu jumlahnya 1 2 3 4 spiral. Kalau dia kurang disebut over pruning, itu adalah over pruning disebutkan terbuangnya pelepah yang produktif secara berlebihan nantinya akan berakibat kepada turunnya produktivitas tanaman kelapa sawit. Nah, itulah yang disebut pruning. Kita lanjut tadi masalah pruning. Jadi pruning tadi itu mempunyai manfaat. Yang pertama, memudahkan tanaman saat memudahkan pemanen. Yang pertama itu memudahkan pemanen saat pengambilan buah dari ketiak pelepah sawit. Nah, yang kedua manfaat dari pruning adalah mengurangi risiko buah tertinggal tersangkut di ketiak daun. Jadi kalau seandainya semak seperti itu, nah ini udah diturunkan tadi, ini dampaknya itu kelihatan seperti itu pemirsa. Itu buahnya lewat matang akibat tadi pelepah yang di bawah itu menutupin, jadi sehingga pada saat panen tidak kelihatan. Nah, yang ketiga fungsi daripada manfaat pruning adalah menjaga
kebersihan tanaman atau sanitasi agar tidak terserang daripada hama penyakit. Nah, kejadiannya kalau sudah gondrong, banyak buah busuk, mengakibatkan busuk tadi terjadi marasmius yang terus-menerus akan berakibat pada buah mudanya nanti yang terkena. Kemudian yang keempat, fungsi pruning adalah memudahkan pengamatan buah matang saat akan panen. Jadi kalau tanamannya sudah rapi yang sudah kita kerjakan ini, kalau melihat buah matang itu pada saat panen kelihatan gampang. Tapi kalau masih gondrong yang di depan kita ini, pemanen akan kesulitan. Nah, apalagi juga waktu menghitung sensus buah ataupun sensus produksi. Kemudian yang kelima, itu fungsi pruning adalah melancarkan proses penyerbukan ataupun persilangan ataupun perkawinan. Jadi di sini juga kita juga mempunyai kumbang Elaedobius, fungsinya untuk penyerbukan, dan juga di sini bunga reseptif tadi nanti akan secara dengan angin akan terbang untuk menyerbuki secara alami pada tanaman satu dengan yang lainnya. Kalau kondisinya pelepahnya gondrong, kelebihan daripada pruning ini, maka akan mempersulit terjadi proses penyerbukan. Nah, seperti itu pemirsa. Kalau kita kelebihan daripada kelebihan pelepah, akibatnya kesulitan daripada untuk dalam penyerbukan secara alami yang dibantu oleh angin. Nah, kemudian yang keenam, fungsi pruning adalah mempermudah pemupukan, membersihkan piringan sawit ini pada saat umur yang masih lewat masa TBM. Kemudian dan pengutipan berondolan pada masa tanaman masih muda. Kemudian yang ketujuh, fungsi pruning adalah membuang pelepah tidak produktif agar sebagian nutrisi tidak terbuang sia-sia. Artinya kalau kelebihan pelepah ini yang kita harapkan maksimalnya adalah 64 pelepah, lebih dari itu ataupun yang standar sesuai dengan umur, maka hasil asimilat tadi akan tidak mengarah kepada pembentukan buah, maka dia akan terbentuk ke pelepah-pelepah yang belum mengering. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi itulah fungsinya tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah memaksimalkan penggunaan unsur hara pada tanah dan pemupukan. Nah, seperti ini pemirsa, itulah fungsinya. Kemudian pruning itu ada dua sistem yang dilaksanakan, apalagi yang di perusahaan itu ada dua sistem. Yang pertama, sistem progresif pruning. Itu pruning dilaksanakan pada saat panen sekaligus panen. Nah, jadi waktu panen di situ juga sekaligus dilaksanakan kita mempruning tanaman kelapa sawit. Pada saat apa? Pada saat di situ ada buahnya, disitulah dilakukan pembersihan. Yang kedua, pruning yang namanya pruning korektif. Pruning korektif itu adalah dilakukan pada saat tertentu. Nah, ini dilaksanakan biasanya dengan menggunakan tim khusus. Jadi tidak melibatkan seperti yang pertama tadi progresif pruning dengan menggunakan orang panen, tapi menggunakan tim pruning yang khusus untuk orang pruning saja. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi kalau dengan umuran ini kita harus bisa mempertahankan pelepah ini jangan kurang dari 32 pelepah, karena ini yang dibutuhkan adalah pelepahnya harus dipertahankan 32. Kalau kurang dari itu, maka yang terjadi apa? Terbentuklah proses pada tanaman kelapa sini yang muncul hanya bunga jantan saja. Yang kedua, terjadi penurunan drastis oleh berat tandan sawit yang pada tanaman kita kalau tanaman ini kurang pelepahnya. Itulah risiko yang terjadi pemirsa kalau kita kekurangan pelepah. Nah, makanya diupayakan jangan sampai pelepah itu kurang ataupun kelebihan kering-kering seperti ini, nanti efek negatifnya juga ada. Jadi inilah yang perlu kita pahamin. Setiap tahun umur tanaman itu kita harus pahamin berapa jumlah pelepah yang dibutuhkan pada tanaman kelapa sawit. Untuk mengetahui spiral, maka yang saya bilang tadi, keliling daripada batang itu adalah jumlahnya 8 kalau kita hitung. 8. Kalau kita mengetahui dia 5 spiral, maka kita hitung dari daun pertama dia harus tegak lurus ke atas, jumlahnya harus ada 5. Kalau 8 kali 5 adalah sudah positif jumlahnya, itu kita pastikan 40. 8 kali 5 adalah 40 pelepah yang ada di tanaman kelapa sawit ini. Dihitung sampai dengan daun pertama, daun atas itu. Itulah terakhir yang dihitung jumlah spiralnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu
bisa menjadi wawasan untuk kita para petani, bahwasannya kita nggak boleh sembarangan membuang pelepah karena pengaruhnya nanti kepada produksi tanaman kelapa sawit kita. Nah itu buktinya. Inilah buktinya kalau dia kelebihan daripada pelepahnya. Akibatnya apa? Di situ banyak buah yang tertinggal. Nah ini yang kita tunjukkan pemirsa. Tuh akibatnya buah busuk yang ada, seolah-olah kelihatan bersih tapi pelepahnya gondrong. Nah dari gondrongnya pelepah inilah pemanen kesulitan dalam hal untuk melihat apakah itu ada buah yang matang atau tidak. Nah ini harus segera kita laksanakan pruning pemirsa. Jangan sampai terjadi seperti ini, maka dampaknya akan kita akan kehilangan produksi akibat buah itu sudah busuk. Demikian saja sekilas dari kami untuk masalah pruning tanaman yang sudah menggunakan egrek. Mudah-mudahan menjadi penambah ilmu untuk petani kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.